ya kalau dibilang apa namanya, menyerah atau capek ya, kadang capek ya, karena kan satu. Hai Halo teman-teman, semua. selamat datang lagi di podcast kita Mudah Berdampak. Yes, Oke. Mudah Berdampak kembali lagi dalam Episode ya, episode 2 episode 2 season Season 2. 2. Kalau total kita sudah 10 episode. Oke. Iya, iya. Kalau 10 ditambahkan season 1. Iya, dari season 1. Oke. Satu kita sudah 10 episode. Mm-mm. Ya. Oke. Perlu perkenalan lagi enggak? Enggak usah ya. Nanti Nggak ada di sini namanya. Ya, ini adalah konten YouTube dan Spotify. Jadi ada di dua jalur ini, teman-teman bisa pilih, bisa nonton videonya di YouTube atau di Spotify. didengarkan di Spotify. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Ya. Subscribe channel YouTube kita, bagikan atau follow di Spotify, yaitu Ya. Mudah Berdampak Youth Podcast. Ya, Kita ready di dua platform, Yes, yaitu benar. YouTube dan juga Spotify. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Mudah Mudah Berdampak Berdampak Youth Podcast. Nanti disimak logonya seperti ini ya teman-teman. Logonya seperti ini. Kalau tahu logo seperti ini langsung cepat-cepat follow, komen dan share kepada teman-teman kalian. Ya, oke. Oke Mas Hans. Oke. Kita episode lalu sudah Bahas resolusi. melihat resolusi ya. Oh, benar. Melihat resolusi apa yang akan kita kerjakan. Hmm. Kita capai. Ya, kita capai. Kita capai di tahun yang baru ini, tahun 2025. 25. Jadi ini Mas Hans, apakah dengan kita cuma berpangku tangan gini, itu resolusi akan datang sendiri atau kita harus bergerak? Pastinya harus bergerak ya. Iya. Harus mengusahakan resolusi itu ya. Harus mau berjerih payah. Berjerih payah, benar itu. Untuk mencapai segala sesuatu ya harus ini ya, harus usaha lah, usaha seperti itu. Itu. Apakah dengan diam aja kita bisa mencapai? Enggak. Jangan mimpi kalian teman-teman. Jangan mimpi untuk bisa mencapai resolusi tanpa tidur-tiduran, tanpa bermalas-malasan, tapi dengan usaha yang keras, resolusi akan tercapai. Oke, setuju dengan Mas Din. Ya. Motivator loh. Oh iya. Oke, siap. Ya, mungkin siklusnya kita boleh istirahat gitu, tapi bukan berarti kita harus malas-malasan tadi, benar. Aku juga setuju dengan apa yang dikatakan Mas Din sih. Tapi dengan adanya resolusi itu kayak apa ya? Aku jadi kayak hidupku lebih tertekan. Kamu merasakan nggak kayak tertekan tanda kutip atau literally bener-bener tertekan? Kayak melakukan ini gitu, aduh sulit. Ini sulit gitu. Jadi udah rasanya sulit duluan ya? Sulit duluan. Kayak melihat apa ya, resolusi itu terlalu besar gitu. Aku punya cerita unik. Karena kan biasanya orang-orang itu kalau yang entah untuk bercanda atau resolusinya diet. Ya kan? Diet itu kan rasanya, aduh dietnya besok aja kali ya. Karena bahkan ada satu di tempat makan, ini cukup terkenal tempat makannya itu. Jadi ketika kamu ingin memulai diet hari ini, itu adalah satu kebohongan besar. jadi ya itu supaya promosi, supaya kalau diet kan tempat makan itu nggak laris kan. Jadi diet adalah omong kosong. jadi kita harus, aduh diet nanti kayaknya kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan sudah memikirkan hal-hal yang berat itu. Terus ini ada cerita lagi ini. Aku pernah lihat satu postingan di Instagram itu, kayaknya mau hidup sehat. Hidup sehat kan berarti harus olahraga. Terus di bawahnya itu, ini kayaknya kalimat yang sempat aku ucapkan setahun yang lalu deh. Jadi setiap tahun repeat resolusinya. Kayak berarti resolusinya nggak tercapai gitu. Iya, tapi mungkin next year sih. Jadi satu yang itu lucu sih. Ya. Apa teman-teman di rumah itu juga merasakan apa ya? Repeat kayak tadi. Iya. Atau mungkin ngerasa berat kayak saya gitu. Bisa lah di-share ya. Kira tantangan terbesar apa sih yang sebenarnya membuat resolusi kita rasanya looping dan looping gitu, nggak tercapai itu istilahnya kenapa itu? Apa yang menyebabkan
itu terjadi. Tapi kamu udah melakukan gini nggak Mas Din, usaha yang terbaik nggak untuk melakukan resolusimu? Kalau aku sih bermula ini ya dari mencoba untuk merubah pola hidup gitu. Karena semisal kayak resolusiku kemarin kan ini ya tentang kesehatan knowledge itu. Jadi kalau kesehatan knowledge kan kita harus rajin-rajin mencari wawasan. Berarti kan aku yang pada dasarnya tidak suka membaca buku, jadi aku harus merubah buku. kebiasaan. Ya. Merubah kebiasaan bukan hanya membaca chat dari mantan. Wah. enggak. Skip. Ya, ya, tetapi harus membaca buku, membaca ya cari informasi lah, cari hal-hal yang istilahnya bermanfaat untuk kesehatan pikiranku. Jadi memang awalnya itu jadi satu gebrakan yang harus dirubah ya, merubah habit lah, habit kita untuk mencapai satu goal, satu tujuan resolusi itu. Gitu. Jadi ya kalau dibilang menyerah atau capek ya, kadang capek ya, karena kan kita maksa kan, kita maksa untuk mendobrak kebiasaan kita yang malas membaca buku, tapi harus dipaksa demi resolusi itu untuk membaca buku. Oke. Gitu ya. sih. Oh berarti itu ya usaha Usaha yang kamu lakukan ya. Kamu bi? Kamu bi? Oke. Ya mungkin kalau aku ini sih. Kayak 1% gitu loh. Prinsipku adalah 1%. Maksudnya 1% itu langkah yang aku lakukan itu kecil, tapi kalau setiap hari 1%, 1% sampai 100 hari jadi 100 hari 100%. Logiknya gitu ya. Kalau 365 hari setahun ya 365% gitu. Jadi ya mungkin sebelum podcast ini aku juga riset ya apa sih yang aku lakukan supaya nggak stres menghadapi resolusi gitu ya. Salah satunya itu sih. Contohnya kalau semisal aku mau belajar editing video gitu, berarti kan bagaimana hari pertama cari tahu software apa yang cocok untuk HP pemula atau mungkin PC gitu. Jadi diawali dari hal-hal sederhana ya, untuk membentuk kebiasaan. Konsistensi, kebiasaan dan pola pikir juga ya gitu, supaya itu menurutku itu jadi langkah yang bagus sih Mas Hans gitu. Jadi bisa jadi tips juga buat teman-teman untuk bisa dengan langkah kecil itu bisa merubah kebiasaan gitu ya. Karena kalau kita pun enggak, istilahnya apa ya? Statementnya gini, enggak setia dalam hal kecil pun kita bagaimana mencapai hal yang besar. Ya kan, bisa gitu kan. Jadi hal-hal kecil aja ya kita istilahnya kalau orang Jawa bilang itu setiti lah, gemati. Gemati kita melakukan itu terus polanya kebentuk, barulah kita melakukan hal yang next level seperti itu. Gemati itu setia ya? Iya, setia, teliti, setia mengerjakan hal-hal yang mungkin kecil, mungkin lihat gitu aja masa nggak bisa itu, tapi kan kita ini baru membentuk pola gitu. Biasanya kan orang kan melihatnya langkahmu kecil nggak bakal bisa itu, tapi kan ketika kita punya nyali ya, pria punya selera, punya nyali yang kuat, itu akan mengubah kehidupan kita pribadi. Walaupun ini ya langkah dan tantangan pribadi kita berbeda. Ya, tantangannya Mas San beda, tantangan saya beda, tantanganku beda, tantangan teman-teman rekan-rekan impactors juga ini ya berbeda itu. Tapi ya setialah itu dengan apa yang teman-teman sedang kerjakan, nanti akan ada keajaiban yang terjadi. Itu. Ya, mungkin aku juga sedikit sharing itu mungkin ini perjalananku selama 5 tahun mungkin. Dulu itu saya nggak bisa main musik, Mas Dina. Tapi ada 2 orang, maksudnya itu kalau aku baca salah satu artikel itu ada yang jenius, ada yang orangnya rajin gitu. Kalau semisal jenius ya dia kadang-kadang di satu
aspek semisal belajar masak atau belajar musik atau terserah itu dia cepet karena gampang nangkep gitu. Iya, bener. Ada juga yang kayak aku gini orangnya itu nggak jenius tapi ya bagaimana caranya supaya saya bisa rajin. Yes, Eh, benar. ya. Iya. Ya, lanjut. Ya, dari belajar setiap hari itu lama-lama juga bisa gitu. Ya belajar langsung dipraktekkan, kalau kita cuma belajar aja tapi nggak dipraktekkan ya percuma. Iya. Jadi aku pernah juga ini sih dengar satu hal juga gitu bahwa cara belajar terbaik adalah ngajarin orang. Jadi kita kan belajar kan, kita belajar semisal kalau Mas Hans belajar musik udah mulai bisa nih. Jadi apa yang kita bisa ini kita ajarkan ke orang itu supaya apa yang kita dapat ini juga bermanfaat. Mungkin orang-orang yang seperti kita dulu rasa sulit belajar, sulit untuk merubah kebiasaan dan lain sebagainya itu bisa terpacu gitu. Oh iya, temen aku bisa juga, itu berarti aku juga harus bisa itu. Jadi satu motivasi tersendiri supaya orang-orang ini juga bisa ikut semangatnya itu, semangatnya tertular. Karena berbagi ilmu itu menurutku bukan jadi satu kerugian itu, karena ilmu kan nggak akan hilang ketika kita misal Mas Hanu ngajarin aku musik, Mas Hanu kan nggak mungkin kehilangan skill bermusiknya kan, mungkin semakin bertambah untuk aransemen dan lain sebagainya, dan aku juga bisa. Dan harapannya kan kalau lagi ngajarin itu kan aku bisa ngajarin ke orang lain kan lebih bermanfaat lagi. Ya itulah hal-hal yang sederhana tapi impact-nya besar gitu. Iya, yes. Yeah. Ya itu yang mungkin hari ini kayaknya sesi sharing ya. Iya, sesi curcol dengan resolusi yang benar. Sangat besar, tapi bisa dicapai dengan langkah yang kecil. Mulai dari langkah yang kecil, kita bisa ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah keburu-buru. Jadi waktu orang pun berbeda-beda, bukan berarti sekarang belum mencapai itu gagal, tetapi proses orang dalam menjalani kehidupan pun juga berbeda-beda. Berarti memaknai sehari-hari itu bukan seperti hidup sebagai pembalap gitu. Oh iya, benar. Jadi buat apa cepet-cepetan kalau fail semua gagal gitu, tapi kan betul. Step by step. Oh iya, yakin dan akhirnya sampai kepada tujuan kita, mencapai resolusi kita pribadi, lepas pribadi. Seperti itu, teman-teman. Ya itu sesi sharing dari kita, sobat-sobat Budiman yang mendengarkan. Ya, sobat Budiman. Jangan lupa untuk membagikan ini ya. Dan teman-teman juga bisa berbagi loh di kolom komentar, di Instagram, di Spotify, di YouTube. Tantangan apa kira-kira yang teman-teman hadapi dalam mencapai satu resolusi, ataupun resolusi apa dari teman-teman yang ingin dicapai tahun ini. Dengan langkah kecil teman-teman bisa mencapai resolusi itu. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya, berapa persen yang teman-teman udah lakukan untuk menggapai resolusi? Ya, pertanyaan refleksi. Ya itu yang bisa teman-teman bagikan di kolom komentar. Itu. Kita hari ini sesi bijaksana ya. Kali ini kayaknya serius ya. Karena ini udah ngantuk. Kita recordnya malam ya. Kita recordnya malam hari kayak podcast horor. Iya. Tapi ya itu teman-teman, terima kasih sudah menemani kita curhat. Yang sudah menonton di YouTube dan sudah mendengarkan di Spotify. Bener, kita curhat-curhat malam hari ini tentang resolusi dan langkah untuk mencapai resolusi itu. Jadi ingat, jangan mager. Kalau mager, resolusimu nggak akan nyata. Jadi usaha yang keras, setiap ada usahamu dan capai resolusi itu akan jadi kebanggaan untuk dirimu, keluarga, bangsa, negara, dunia. Betul. Dan jangan lupa membawa itu dalam doa. Betul, membawa dalam doa. Akhir kata dari saya dan Mas Hans. Bye.